Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah salat Isya yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir untuk salat Isya berjamaah, dilanjutkan dengan taklim. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah ke masjid Allah catat seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswah kita, teladan kita yang tidak henti-hentinya kita bersalawat kepada beliau, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat kita di hadapan Allah dan di hadapan makhluk-makhluknya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kajian kita mulai, mari kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan ya Allah, apabila ada di antara kita sedang sakit atau keluarga kita ada yang sedang sakit, ya Allah sembuhkan penyakit-penyakit kami ya Allah. Apabila ada di antara kita punya masalah belum selesai, ya Allah selesaikan urusan-urusan kami ya Allah. Cukupkanlah rezeki kami ya Allah. Ala nabiyyina wa ala kulli nabiyyin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Amin. Baiklah Bapak Ibu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini menuntaskan tentang puncak zikir kita, yaitu Al-Ma'surat ya. Al-Ma'surat surah ya. Al-Ma'surat ini adalah rangkaian doa yang para ulama sepakat ya, tidak ada hadis-hadis yang dhaif, tidak ada hadis-hadis yang palsu ya. Jadi semua ulama sepakat bahwa doa-doa ini adalah doa yang sangat masyhur, doa yang sangat agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam doa ini yang pertama ya, kita harus meyakini ya, meyakini apa yang terkandung di dalam zikir dan wirid ini. Yang hadis-hadisnya nanti akan saya bacakan sebagian. Kemudian yang kedua, terus menerus ya, istiqomah ya. Berapa kali sehari? 2 kali ya, pagi dan petang ya. Kemudian jangan mengurangi bilangannya ya. Kalau di situ tulis 100 ya. Kalau tambahin boleh ya. Kemudian ada sholawatnya 10 kali juga, jangan dikurangi. Tapi kalau untuk melatih ya, mungkin sekali dulu nggak masalah ya. Mari kita penjelasan itu kenapa? Matiin aja. Mari kita mulai dari kalimat pertama, A'udzu billahi
billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Kenapa enggak a'udzu billahi minasyaiton? Sama ya. Jadi ini namanya ta'awudz ya. Jadi Rasulullah kadang-kadang a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kadang-kadang a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya. Siapa yang membaca kalimat ini 3 kali di waktu pagi ya. Pagi itu sebelum subuh sampai jam 6. Atau kalau belum bisa terlaksana jam 8 enggak apa-apa. Maka dia hari itu dalam lindungan Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kemudian ketika dibaca malam hari, ya sore hari menjelang malam, maka dia sampai subuh diproteksi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya, maka seluruh pekerjaannya dari pagi sampai sore diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapa yang melakukan pekerjaan tidak diawali dengan bismillah, maka dia terputus pincang ya, tidak mendapatkan keberkahan apapun yang mereka lakukan ya. Itu yang pertama ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lanjutkan surat Al-Fatihah. Kenapa kita membaca surat Al-Fatihah? Surat ini banyak sekali punya nama ya. Jadi kalau sebuah surat banyak punya nama, maka menurut para alim ulama sebanyak itulah keberkahan dan fungsi surat itu. Yang pertama, nama surat Al-Fatihah adalah Ummul Kitab ya, induknya kita. Jadi dengan membaca surat Al-Fatihah terwakili bagikan membaca seluruh isi kandungan Al-Quran. Yang kedua apa lagi? Ummul Quran ya. Jadi Al-Fatihah itu bisa disebut Ummul Kitab, Ummul Quran. Apa lagi? Alhamd ya, atau Hamdalah ya. Jadi surat Al-Fatihah itu bisa disebut Alhamd atau Hamdalah. Artinya apa? Puji-pujian. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapapun yang memusatkan pujiannya kepada Allah, dia akan mendapatkan keberkahan, menjadi orang terpuji di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Apa lagi? Surat Al-Fatihah, Ummul Kitab, Ummul Quran, Alhamd, apa lagi? As-Sholat. Jadi surat Al-Fatihah itu artinya sholat ya. Karena apa? Tidak ada sholat tanpa membaca Al-Fatihah. Tidak dianggap sholat kalau dia tidak membaca Al-Fatihah. Itu adalah 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Nah, kemudian apa lagi? 5, surat Al-Fatihah mendapat sebutan apa? Asy-Syifa, obat ya. Siapa yang membaca surat Al-Fatihah maka akan terobati seluruh penyakit-penyakitnya, baik penyakit lahir maupun penyakit batin ya. Baik dia mengerti ataupun tidak mengerti. Suatu ketika ada seorang sahabat ya, lagi lewat, kemudian ada seseorang minta tolong ya. Ada orang yang tersengat kalajengking ya. Kemudian orang itu meminta bantuan, tolong bantuan, saudara saya sakit. Nah, sahabat bingung, dia ngerti masalahnya. Dia udah bacakan ruqyah juga ngerti, kata Fatihah aja ya. Begitu dibacakan surat Al-Fatihah, ditiup sembuh ya. Itu riwayatnya. Maka surat Al-Fatihah mendapatkan nama Asy-Syifa. Maka
ketika bapak ibu ketakutan, ya, bapak ibu merasa sakit, ya, baca surat Al-Fatihah, minta kepada Allah dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, ya, secara rahasia, ya, secara pribadi, ya, ambil air di rumah, ya, bacakan surat Al-Fatihah, boleh 7 kali, boleh 11 kali, maka air itu akan berubah menjadi air yang menjadi obat. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an sebagai obat penyembuh bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, surat Al-Fatihah mendapatkan nama apa? Ar-Ruqyah, ya, Ar-Ruqyah, jambi-jambi. Kalau bahasa aslinya jambi-jambi apa ya? Apa? Mantra, ya. Jadi surat Al-Fatihah juga dibenarkan dia mendapatkan julukan mantra karena ketika dibacakan tergantung niatnya. Ya. Kalau niatnya untuk meminta pertolongan pada Allah, ya, tapi jangan dibisnisin, ya. Jangan dibisnisin, jangan dipertontonkan untuk pribadi saja. Ya. Suatu saat kemudian dibutuhkan, ya bacain ditolong, tapi jangan sampai menjadi bisnis. Jangan sampai itu Pak Muslimin bisa itu ngobatin orang, ya. Nanti jadinya nggak mempan, ya. Tapi begitu terpaksa bacain mempan. Tapi ketika sudah dipertontonkan nggak akan mempan, akan muncul riya dan kesombongan. Kemudian yang ketujuh, surat Al-Fatihah mendapatkan julukan Asasul Quran, pondasi Al-Quran. Jadi pondasinya Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Kemudian yang kedelapan, surat Al-Fatihah mendapatkan nama Al-Waqiyah, bukan Al-Waqiah tapi Al-Waqiyah, artinya pencegah. Jadi orang-orang yang berzikir dengan membaca banyak surat Al-Fatihah, dia akan dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam penyakit, akan dicegah oleh Allah daripada kejahatan manusia maupun kejahatan jin. Ya, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui bacaan surat Al-Fatihah. Yang kesembilan, surat Al-Fatihah mendapatkan nama Al-Kafiyah, mencukupi, ya. Artinya membaca surat Al-Fatihah itu mencukupi pembacaan, mencukupi kandungan Al-Quran, ya. Maka orang-orang yang banyak berzikir membaca surat Al-Fatihah akan dicukupkan kebutuhannya, baik kebutuhan dunia maupun kebutuhan akhirat. Nah, dan yang terakhir, yang 10, surat Al-Fatihah mendapatkan julukan Al-Kanz, ya, kandungan, ya. Jadi di dalam Al-Quran ini Al-Fatihah mengandung seluruh makna yang ada di dalam Al-Quran. Nah, itu makanya Al-Maksurat ini diawali dengan surat Al-Fatihah, diharapkan dia ini akan mengobati bagi para pembacanya, akan mencukupkan rizki dari Allah bagi para pembacanya, akan menjadi perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala bagi para pembacanya. Dan surat Al-Fatihah adalah dibagi menjadi 2 bagian. Separuh adalah hak seorang hamba, separuh adalah kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita salat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Maka Allah kemudian inilah yang menjadi pembatas antara hambaku dan aku. Mereka sudah beribadah kepadaku, berdoa kepadaku, maka aku berkewajiban untuk memberikan jawaban, memberikan pengabulan kepada seorang hamba. Maka
sholat tanpa membaca surat Al-Fatihah dikatakan sholatnya tidak berlaku. Kemudian kita alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi sampai muflihun berapa ayat? Berapa ayat? Coba lihat. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin sampai muflihun 5 ayat. Ditambah ayat kursi, ditambah 3 ayat surat terakhir Al-Baqarah ya. Siapa yang membaca 10 ayat dari surat Al-Baqarah, maka dia tidak akan sanggup setan jin melukai mereka. Subhanallah, Allah akan mencukupkan kepada mereka ya dari keburukan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian habis itu apa? Kulhu berapa kali? Ya. Al-Falaq? Ya. Kemudian? Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul huwallahu ahad." Barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad wal mu'awwadzatain. Apa itu al mu'awwadzatain? Apa? Iya, apa itu? Dua kul. Kulhu bukan kulhu. Kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Coba perhatikan siapa yang membaca Qul huwallahu ahad sampai selesai, disambung membaca Qul a'udzu birabbil falaq sampai selesai masing-masing 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali, hina tumsi ketika sore, wa hina tusbihu dan ketika pagi, thalatha marratin 3 kali, maka jangan dikurangi. Kulhu 3 kali, Al-Falaq 3 kali, Anas 3 kali. Apa jaminannya dari Allah? Takfika min kulli syai'in, maka Allah mencukupi untuk melindungimu dari segala apapun. Jadi dengan 3 kul ini dilakukan 3 kali di waktu pagi, di waktu sore 3 kali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ya akan mencukupkan rizkinya, mencukupkan perlindungannya, dan mencukupkan nikmat-nikmatnya kepada siapapun yang membacanya. Amin ya rabbal alamin. Tuh ya, tentang kekuatan zikir apa? Al-Mansurah. Kemudian sebagian di dalamnya ada namanya Sayyidul Istighfar. Apa maknanya? Biangnya istighfar, pangkalnya istighfar, intisarinya istighfar, nenek moyangnya istighfar. Jadi istighfar terbaik ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. 3 kali. Siapa yang membaca Sayyidul Istighfar 3 kali menjelang maghrib atau waktu sore, ya. Man qalaha hina yumsi, barang siapa yang membaca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta sampai selesai, dibaca ketika sore 3 kali, fama
mata min lailatihi, jika dia ditakdirkan meninggal di waktu malam, dakhalal jannah, dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yakin? Yakin. Mau tak malu mati? Mau. Ya, subhanallah ya. Siapa yang tadi membaca ini 3 kali atau nanti pulang dari ini membaca ini kalau yang belum? Ya. Udah diamalin belum nih? Insya Allah ya. Amalin, penuh keyakinan, ya. Kemudian istiqomah terus menerus, kemudian ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai ketika Bapak tidak membaca itu merasa kehilangan, berarti udah klop tuh. Tapi kalau Bapak nggak baca merasa nyaman, berarti belum nyambung. Jadi doa ini akan berasa ketika kita meninggalkannya, kita dalam ingatan kayaknya ada yang hilang. Jadi tanda-tanda doa ini udah masuk ke dalam jiwa kita. Siapa yang membacanya di waktu sore, kalau malam ditakdirkan meninggal, dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa man qalaha, dan barang siapa yang membaca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta sampai selesai, hina yusbihu, dia baca ketika pagi, famata min yaumihi, jika dia ditakdirkan meninggal pada siang hari, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Berarti secara singkat, siapa yang berzikir dengan doa ini, kapanpun dia meninggal, selama tidak melakukan dosa besar, dia dipastikan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu sebagian saya pilih-pilihin ya, karena kalau diterangin semua nggak selesai ya. Jadi ini terakhir ya, nanti pekan depan sudah ganti materi, udah nggak zikir lagi ya. Ma min abdin yaqulu, ya, tidaklah seorang hamba berzikir fi sabahi, di waktu pagi, wa kulli yaumin, dan seorang hamba yang setiap hari, wa masai kulli lailatin, ya. Jadi siapa yang baca zikir ini di waktu pagi dan dia baca di waktu sore, baca kalimat Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim, thalatha marratin, tiga kali. Barang siapa yang membaca Bismillah dengan nama Allah alladzi yang la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wal sama, siapa yang membaca Bismillah, dengan membaca Bismillah maka tidak ada yang ada di langit dan yang ada di bumi sanggup memberikan mudarat kepada dia. Subhanallah, subhanallah. Jadi kalau membaca doa ini, tidak ada yang sanggup di langit dan di bumi yang bisa memberikan mudarat kepadanya, termasuk corona insyaallah. Jadi orang yang membaca ini, corona mau nempel mikir-mikir, karena corona setiap hari bertasbih, ya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, sehingga corona tidak akan sanggup menempel kepada orang yang membaca kalimat ini. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Maka doa ini termasuk buat meruqyah kita semua, mencegah COVID-19 yang namanya corona. Maka 3 kali fala yadurru syai'un, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan mudarat kepada dia. Ya, amin ya rabbal alamin. Kemudian an thauban,
anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yumsi, barang siapa yang di waktu sore, wa idza asbaha, dan siapa juga yang di waktu pagi mengucapkan raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. 3 kali ya. Waktu pagi 3 kali, waktu siang 3 kali. Karena haqqan 'alallahi ayyurdiyahu, maka wajib bagi Allah, segala keinginannya pasti akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah ya. Syaratnya apa? Terus menerus istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah ya. Syaratnya istiqomah ya. Siapa yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian istiqomah, termasuk membaca doa kita secara istiqomah, tatanazzalu 'alaihimul malaikat, para malaikat akan turun kepadanya. Apa yang dikatakan oleh malaikat? Alla takhafu, jangan kalian khawatir tentang masa depan kalian, baik di dunia maupun di akhirat, karena kalian akan dicukupkan rezekinya di dunia dan dimasukkan ke dalam surga. Wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih tentang dosa-dosa yang kalian lewatkan, karena sudah diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bergembiralah dengan surga yang Allah janjikan, yang Allah siapkan. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya, kami bertanggung jawab menjadi pelindung-pelindung kalian dalam urusan dunia. Rizki, keselamatan, kedijayaan, kesuksesan itu adalah kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fil akhirah, dan jangan khawatir kalian tentang kehidupan akhirat ya. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada orang-orang yang berzikir, raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, maka haqqan 'alallah, wajiban bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengabul seluruh apa yang diinginkannya. An Abi Dawud anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yusbihu, barang siapa yang membaca di waktu pagi, Allahumma ma asbaha bi min nikmatin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak walakal hamdu walakash syukru ya. Siapa yang membaca Allahumma ma asbaha bi min nikmatin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak walakal hamdu walakash syukru, dibaca pada waktu sore, maka dia tercatat oleh Allah sebagai orang yang bersyukur selama 1 malam. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dengan kalimat Allahumma ma asbaha bi min nikmatin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak walhamdu wal syukru, maka Allah menganggapnya, Allah menganggap dia mencukupi rasa syukur daripada Allah, sehingga kewajiban Allah untuk menambah nikmat kepada dia. Amin ya rabbal alamin.
Itu kalau dibaca Pak pagi. Kalau dibaca sore gimana? Ayo, kalau kita nanti baca pagi. Kalau sore bacanya Allahumma ma amsabi, Allahumma ma amsabi min nikmatin aw bi'atin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak walakal hamdu walakal syukru. Maka Allah menganggapnya dia menjadi hamba yang bersyukur selama siang hari. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya. Kemudian ada lagi Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma afini fi badani. Apa artinya? Ya Allah, bisa selamatkan badanku. Bisa juga ya Allah, sehatkanlah badanku. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya Allah, selamatkanlah pendengaran kami ya Allah. Orang yang membaca ini insya Allah tuanya nggak akan budek. Amin ya Rabbal alamin. Matanya tidak akan koyor walaupun sudah tua. Ya. Matanya akan tetap cemerlang, apalagi kalau lihat duit. Nggak bakal ketukar. Ya. Subhanallah. Ya. Ya. Kemudian kalau bapak ada yang sakit, pakai doa ini diganti. Ya. Kalau saya kepalanya sakit, badannya sakit, Allahumma afini fi ra'si. Ya Allah, selamatkanlah kepalaku. Allahumma afini fi unuqi. Ya Allah, selamatkanlah leherku. Allahumma afini fi dhuhri, punggungku. Allahumma afini fi sadri, dadaku. Fi batni, dalam perutku. Fi qalbi, dalam jantungku. Misalnya jantungnya berdebar-debar, langsung ambil air wudhu, baca seperti ini. Nanti saya tulisin ya. Kalau dengkul ya doa pakai bahasa Arab tapi mirip ini. Kalau dengkul. Bentar. Ya ini nggak apa-apa. Rijli boleh. Rijli kaki kan dari atas. Nanti ya dicatat lah. Ya nanti insya Allah dicatat. Ketika ada bagian-bagian yang sakit, misalnya perut, batni. Badan dan beda. Iya. Beda. Iya. Badan ya disebut satu-satu. Kalau jantungnya sakit, fi qalbi. Ya. Nah, itu nanti akan sembuh insyaallah. Tapi nggak usah dipertontonkan. Ya, sholat 2 rakaat, ambil wudu. Ya, kita kan takut kadang-kadang, ya kan? Orang tuh rata-rata takut mati. Ya Allah, anak saya masih kecil-kecil. Ya. Ntar mamanya masih apa? Ntar anak saya masih apa? Gitu kan? Ini wacana juga ya kan? Maka langsung ambil berwudu. Ya Allah, anakku masih kecil-kecil ya Allah. Tangguhkan kematianku, panjangkan umurku ya Allah dengan kekuatanmu. Bisa nggak kira-kira Allah memanjangkan umur? Ini terjadi Abi Waqqas. Abi Waqqas sakitnya sudah di ambang kematian. Dia berwudu, kemudian mengadu kepada Allah, ya Allah, anakku banyak, anakku masih kecil-kecil karena dia telat nikah. Istri saya masih muda ya Allah. Masih mau meninggal aja masih cemburu aja. Ya Allah, tangguhkan umurku, panjangkan umurku ya Allah. Maka dia umurnya sampai 88 tahun. Subhanallah, subhanallah. Maka Abu Waqqas itu Sa'ad bin Abi Waqqas adalah sahabat yang seluruh doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi Allah. Orang yang mati aja bisa hidup, apalagi yang masih hidup untuk nambahin panjang. Kalau yang nambah istri bisa gitu. Boleh. Bebas. Kalau udah baca ini mah kayaknya bisa deh. Kan tadi ada Raditu billahi rabba
Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Keinginannya semua akan diwujudkan oleh Allah. Kayak masih kuat aja. Saya tadi. Nggak apa-apa, itu hak ya, hak laki-laki. Nah, kemudian juga di dalam doa itu ya, ada doa bayar utang. Yang banyak utang datang. Ya. Ada doa. Ya. Suatu ketika Rasulullah SAW diterima dari Abdurrahman bin Abi Bakrah. Rasulullah SAW Rasulullah melihat ada Abu Umamah namanya. Dia sahabat dari golongan Ansor. Berarti dari mana? Madinah atau Mekah? Madinah. Ya. Penolong berarti dari Madinah. Jam 9 pagi dia masih di masjid. Ya. Jam 9 pagi masih di masjid. Ketahuan sama Rasulullah. Ya Abu Mama, kenapa bukan waktu sholat kalian masih di masjid? Ini kita jangan jam 9:10 jangan di masjid ya. Ntar ketemu Pak Ustadz tadi marahin ya. Bukankah waktu seperti ini sekarang yang bagus orang mencari rezeki? Abu Mama lagi sedih. Dari wajahnya nampaknya dia lagi nggak punya duit. Karena wajahnya orang punya duit sama nggak beda. Ngacak. Bocor kan? Ya Abu Mama, kenapa kalian masih ada di sini? Ya Rasul, hutang-hutangku ya Rasul. Kondisiku ya Rasul, aku belum pernah bertemu dengan masa-masa seperti sekarang ini. Hutang-hutangku menumpuk sehingga malam-malamku aku lalui dengan kesedihan. Benar kalau punya hutang sedih? Kalau nggak punya, kalau nggak sedih maka terlalu. Dan siang harinya aku lalui dengan kehinaan. Makanya jangan gampang berhutang, ya, karena orang yang berhutang malam-malamnya adalah penuh kesedihan, siangnya penuh kehinaan. Maka Rasulullah, maukah aku ajarkan sebuah doa yang jika kalian amalkan Allah akan membayarkan hutang-hutang kalian? Maka kemudian Rasulullah mengajarkan, Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal 'azzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahril rijal. Al-Aman 22. Ini yang paling dulu karena utangnya dibayar. Halaman 22. Ayo. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hasan wa a'udzu bika minal 'azzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahril rijal. Akhirnya diamalkan oleh Abu Umamah. Dalam waktu 2 bulan hutang-hutangnya terbayar semua. Amin rabbal alamin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegelisahan. Gak boleh gelisah kita. Baru dengar ambulan COVID sudah deg-degan. Gak boleh gelisah. Dan kesedihan, gak boleh bersedih kalian. Dan aku berlindung kepadamu dari apa? Kelemahan dan kemalasan. Gak boleh malas dan gak boleh lemah. Dan aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan bakhil. Ya. Gak boleh jadi pengecut dan bakhil. Dan aku berlindung padamu dari beban-beban hutang dan kesewenang-wenangan orang lain. Ya. Nah ini dahsyatnya doa al-maghfirah. Ya. Nah kemudian ada lagi, Allahumma inni
a'udzubika minal kufri wal faqri. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. La ilaha illa anta. Ini berlindung kepada Allah dari sifat kufur, ya, mengkufuri nikmat Allah, wal faqri, dan kefakiran. Kadzal faqru ayyakuna kufra. Hampir-hampir kemiskinan ini menyeret kepada kalian kepada kekafiran. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Dan ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Percaya ada azab kubur? Percaya. Jadi itulah sebelumnya keterangan tentang doa al-maghfurah, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan membuktikan janjinya semua di dalam doa ini, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ahli zikir, ya, menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang mau nambahin. Kalau mempraktekkan zikir ini, kalau yang pagi itu saya mengalami ngantuk. Saya juga Karena bagusnya sebelum tahajud sampai subuh, berarti sebelum subuh kita mulai. Ya. Belum selesai aja. Nanti habis sholat subuh baru mulai lagi. Itu ngantuknya bukan main. Kalau sambil ngetek boleh nggak? Sambil Ngetek. Maksudnya supaya ngantuk. Jadi ketika dulu ini buat baca hati. Ini pengalaman seperti itu. Boleh nggak? dalam tahapan-tahapan awal memang ngantuk. Kenapa? Belum terbiasa. Tapi nanti ketika sudah menjadi darah daging, menjadi roh bagi kita, maka teh itu akan kalah nikmatnya dengan zikir. Insyaallah. Itu tahapannya. Kalau udah meningkat dari nggak zikir jadi zikir, apalagi sambil minum teh boleh aja. Tapi diupayakan masih punya wudhu ya, Pak. Iya, Bang. Ya. Kalau wudhu dulu baru Ya. kita harus Itu tahap boleh lagi. ya. Sebenarnya Bapak lagi ditawarin debu sama setan supaya nggak baca ini. Ya, Saya masih berusaha. Ya, semua akan mengalami ngantuk. Tapi nanti akan hilang ketika Bapak sudah menjadi darah daging. 25 menit. 25 menit kalau sudah hafal. Nggak sampai 21 menit bisa. Tapi yang sebelum 25 menit ya, itu tartil. Setiap huruf mendapatkan haknya. Apalagi bisa setengah jam, itu lebih pelan lagi, lebih bagus. Mana ya? Ya cukup. Apa lagi? Ya silakan. Waalaikumsalam. Saya tanyakan masalah waktunya. Ya. Ini sudah batasannya ini udah kelewat nih. Batasannya ini kan doa pagi dan petang. Pagi itu yang disebut pagi dalam fikih itu sebelum sholat subuh, berarti dari jam 3 sampai jam 6. Kalau belum jam 8 pun nggak apa-apa. Kalau belum jam 9 pun nggak apa-apa. Kalau belum jam 10 pun nggak apa-apa. Pokoknya di bawah dulu. Sore mulainya apa? Sore itu menjelang maghrib. Karena menjelang maghrib itu Allah membukakan pintu gerbang bagi orang yang berzikir dan berdoa, akan disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Diupayakan kalau sore menjelang maghrib. Tapi kalaupun tidak bisa, paling penting beberapa kalimat dibaca, nanti diteruskan habis maghrib. Boleh dicicil, Pak, boleh dicicil. Saya kadang-kadang sebelum maghrib 4 jam hanya nyampe kepada sholawat 10 kali. Nanti setelah imam sholat maghrib di masjid, nanti setelah zikir bareng-bareng, saya zikir tinggal subhanallah 100 kali. Itu paling 7 menit selesai. Ya, ada lagi? Mas Jam, mau nanya? Ya, Pas yang 100 itu kan ya. kadang-kadang kan Ya. terus saya minum boleh. Minum kopi. Ya. Jadi ini mengharuskan kayak kita setiap pagi punya tasbih ya.
Karena kalau naik detik suka ngantuk hilang lagi. Salah. Balik lagi. Kalau pakai tasbih kan kalau ngantuk masih kepegang gitu. Sama lagi? Ya, sudah. Pak buka biar jelas, Pak. Biar jelas. Surat ini pertama, apakah cuma ini atau ada versi lain? Ada Al-Mas'ul Kubro. Nanti habis ini yang Kubro. Kemudian juga dikit-dikit yang menyerupai ini juga banyak, cuma beda dikit aja. Ini salah satu doang, Pak. Banyak puluhan macamnya. Jadi ada yang mirip-mirip ini, tapi yang ma'thur artinya terkenal banyak yang makan itu ini. Jadi Bapak kalau sudah punya yang lain, nggak usah ini. Ya, misalnya kalau ada Kubro itu ada tambahan di dalam silsilah. Ini yang sederhana, tapi mantap. Gitu. Coba ya. Jadi ada yang lain, bukan Tapi ada yang paling boleh lebih sederhana lagi. ada yang lebih sederhana lagi betul. Ya. Ada yang orang apa sebagai apa sih namanya? Ratibul Hajat juga mirip kayak gini. Kalau ini kan enak sudah dijelaskan hadisnya, ya kan? Jadi Bapak mantap ini ngamalinnya. Dijamin tidak ada kekeliruan. Yang bedakan pagi dan sore itu Di 4 doa ada 4. Iya Pak, buka Pak, ada Pak. Bapak punya. Yang berlengkap ini sendiri, yang benar-benar sendiri. Kalau ya sama ya, jadi cuma beda ini. Kalau pagi asbahna, kalau sore amsaili. Ya, artinya nggak beda, cuma kenyataan di sore hari. Pada sore hari ini ya Allah, pada pagi ini ya Allah. Doanya intinya sama. Beda juga tak sama pagi sore yang depan wali kota itu. Itu kalah, nggak ada apa-apa. Rawamangun. Wah, ya. Sederhana itu sih. Bukan. Pertama kali ada pagi sore itu. Oh, iya depan kuburan. Coba dibawa ke sana. Udah cukup? Capek kalau kita ke sana pagi, sore capek. Jangan lah. Baru aja pagi sore. Iya. Jadi begitu Pak Kata, yang membedakan ada rendang, makan, pagi sore. iya, Sore itu. pagi sore. Tapi lumayan. Bapak-bapak, Ibu, jadi 2 minggu ke depan kita membahas masalah ilmu waris ya. Tapi saya akan 2 kali menyampaikan masalah madhab dalam fikih ya. Jadi nanti kita tidak akan pernah menyalahkan orang lain dan kita juga tidak akan kaget ketika kita bertemu dengan sholat orang yang lain sama kita ya. Insya Allah nanti 2 pertemuan sebelum bahas waris kita akan membahas masalah sejarah madhab fikih dan etika menyikapi perbedaan madhab. Biar kita terbuka ya. Jadi kita nggak gontok-gontokan ya. Nggak merasa menang sendiri. Kayaknya ibadah yang paling bagus gue gitu. Supaya kita nggak ada perpecahan. Jadi nanti Bapak akan jelas sekali ya. Akan jelas sekali nanti setelah materi ini disampaikan. Insya Allah akan 2 pekan ke depan kita akan sejarah madhab dalam fikih ya Pak ya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hutangku ya Rasul, kondisiku ya Rasul, aku belum pernah bertemu dengan masa-masa seperti sekarang ini. Hutang-hutangku menumpuk sehingga malam-malamku aku lalui dengan kesedihan. Benar kalau punya hutang sedih? Nah, Kalau nggak punya, kalau nggak sedih maka terlalu. Dan siang harinya aku lalui dengan kehinaan. Makanya jangan gampang berhutang, ya, karena orang yang berhutang malam-malamnya adalah penuh kesedihan, siangnya penuh kehinaan.
Maka Rasulullah, maukah aku ajarkan sebuah doa yang jika kalian amalkan Allah akan membayarkan hutang-hutang kalian. Maka kemudian Rasulullah mengajarkan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal 'azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Al-Aman 22. Ini yang paling dulu karena utangnya dibayar. Halaman 22. Ayo. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hasan wa a'udzubika minal 'azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Akhirnya diamalkan oleh Abu Umamah. Dalam waktu 2 bulan hutang-hutangnya terbayar semua. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegelisahan. Gak boleh gelisah kita. Baru dengar ambulan COVID sudah deg-degan. Gak boleh gelisah. Dan kesedihan, gak boleh bersedih kalian. Dan aku berlindung kepadamu dari apa? Kelemahan dan kemalasan. Gak boleh malas dan gak boleh lemah. Dan aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan bakhil. Ya. Gak boleh jadi pengecut dan bakhil. Dan aku berlindung kepadamu dari beban-beban hutang dan kesewenang-wenangan orang lain. Ya. Nah ini dahsyatnya doa al-maghfirah. Ya. Nah kemudian ada lagi, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. La ilaha illa anta. Ini berlindung kepada Allah dari sifat kufur. Ya, mengkufuri nikmat Allah, wal faqri dan kefakiran. Kadzal faqru ayyakuna kufra. Hampir-hampir kemiskinan ini menyeret kepada kalian kepada kekafiran. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Dan ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Percaya ada azab kubur? Percaya. Jadi itulah sebelumnya keterangan tentang doa al-maghfirah. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuktikan janjinya semua di dalam doa ini, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ahli zikir, ya, menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.